أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمقالة الثلاثون عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أربعة أشياء قليلها كثير فيتعذى الناس بذلك القليل الوجع أي الألم والفقر أي فقر ما يحتاج إليه والنار والعداوة أي قصد الإضرار المتمكن في القلب. والمقالة الثلاثون dan adapun maqalah yang ke-30 An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah, yakni makalah perkataan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya, wa karamallahu wajhah, dan Allah muliakan akan wajah. Annahu qala, bahwasanya berkata dia, yakni berkata Sayyidina Ali, katanya arba'atu asya'a qaliluha, empat perkara, qaliluha sedikit, empat perkara itu kasirun tapi jadi banyak, sedikit tapi jadi banyak. Jadi perkataan Sayyidina Ali. Memang Ali ini, beliau ini berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain, karena memang dari sejak kecil Sayyidina Ali sudah ikut bersama Rasulullah. Dia itu bukan hanya sekedar sahabat, tapi memang secara nasab dekat, sepupuan sama Nabi. Dia jadi sepupuan. Dia punya kakek sama Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Sementara Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi kakeknya sama. Abi Thalib sama Abdullah adik abang. Jadi Ali secara nasab sepupuan. Jadi sahabat juga, saudara juga, bahkan menantu juga. Ali ini menantunya Nabi Muhammad. Ya, Masya Allah. Jadi secara hubungan cukup dekat. Karena dia dibina dari sejak kecil oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga dia punya gaya hidup berbeda dengan yang lain-lainnya. Ya. Satu-satunya sahabat yang tak pernah menyembah berhala ya Ali bin Abi Thalib. Ya. Makanya dia disebutnya bukan hanya radhiyallahu anhu, tapi disebutnya karamallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan akan wajahnya, karena dia tidak pernah sujud, tidak pernah menyembah berhala, karena selalu dibawa dan dibimbing oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Ali bin Abi Thalib. Dari sisi keilmuan dia cukup berbeda dengan yang lainnya. Ya. Makanya Nabi pernah mengatakan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku kotanya ilmu dan Ali adalah pintu. Karena kecerdasannya emang luar biasa. Banyak orang-orang di luar Islam masuk Islam melalui Sayyidina Ali lantaran karena pertanyaan-pertanyaan yang dijawab, yang orang nggak bisa jawab, Ali bisa jawab, sehingga akhirnya mereka masuk Islam. Ada beberapa pendeta itu pengen masuk Islam hanya karena kalau kamu bisa menjawab pertanyaanku, aku akan bisa masuk agama. Sebutkan empat sesuatu yang ada, tapi dia tidak punya ayah dan ibu.
tapi ada di dunia. Satunya Sayyidina Ali, kata mereka kalau bisa jawab saya akan masuk. Ya disampaikan sama Sayyidina Ali. Yang pertama ya Nabi Allah Adam, tidak ada ayah, tidak ada ibu. Yang kedua yaitu ularnya Nabi Musa. Ularnya Nabi Musa. Ularnya Nabi Musa, dia ada di dunia tapi tidak ayah, tidak ada ayah, tidak ada ibu. Karena ularnya itu dari apa? Dari tongkat. Ketika tongkatnya dilempar jadi ular. Ada nggak ularnya? Ularnya ada. Bapaknya nggak ada. Mati tidak ada. Dari tongkat dilempar. Yang ketiga katanya otaknya Nabi Saleh. Ya, otaknya Nabi Saleh. Jadi Nabi Saleh itu hidup di zaman ada kaum namanya dalam Al-Quran disebut kaum Samud. Ya, ada kaum Samud, kaum yang durhaka kepada Allah. Mereka menyembah daripada berhala-berhala, dan mereka ingin membunuh itu Nabi Saleh, ya, karena dia berdakwah menyebarkan agama Allah. Dia Nabi Saleh ini, dan mereka pengen bunuh. Dia nggak percaya dengan kenabiannya. Sampai akhirnya caranya gimana? Sementara Nabi Saleh ini adalah tokoh, ya. Akhirnya kalau bahasa kita, ya Saleh, kami semua satu kampung ini akan ikut kepada agama, akan ikut kepada ajaranmu, gitu. Asal kamu bisa menunjukkan mukjizat kepada kami. Tapi kalau nggak bisa, kami akan bunuh. Kata Nabi Saleh, baik. Apa? Jangan sekarang, besok. Besok kumpul semuanya, jadi disaksikan oleh semua orang. Kalau kamu nggak bisa, maka kami akan bunuh. Iya, kumpul lagi di atas gunung. Karena mereka itu beribadahnya, menyembah berhalanya di atas gunung. Udah, kumpul mereka semuanya, kaumnya. Nabi Saleh disuruh tunjukin mukjizatnya. Kata Nabi Saleh, apa yang bisa? Nah, itu ada batu besar. Keluarkan dari batu besar itu ontak. Ya, suruh ada ontak keluar dari batu besar. Bagaimana mungkin kan gitu? Akhirnya kata Nabi Saleh, dia berdoa, dia bermunajat. Dengan izin Allah pecah apanya? Batu itu keluar ontak. Okay. Nah, ontaknya Nabi Saleh ada, tapi tidak punya apa? Ayah dan ibu. Tapi ada nggak? Nah, itu diceritakan dalam Al-Quran. Ada. Nah, terus yang keempat, kata mereka ini para pendeta, apa? Ini udah mulai goyang juga pendeta nih. Satu lagi, apa lagi nih? Yang ada di dunia tanpa ada ayah, tanpa ada ibu. Kata Sayyidina Ali, dombanya Nabi Ismail. Dombanya Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail alaihissalam pada saat itu kan mau disembelih, iya kan? Ketika mau disembelih, terus berubah jadi apa? Domba. Berubah. Nah, dombanya itu ada, tapi tidak punya ayah, tidak punya ibu. Gitu. Jadi ketaatannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya, menjalankan perintah Allah walaupun itu berat dijalankan, makanya Allah gantikan itu. Nabi Ismail ketika mau disembelih, bapaknya ngomong pengen potong dia, ya dia mau orang beriman, ya iya, apa-apa kalau memang itu perintah Allah, lakukan aja, ayah, kalau bahasa kita. Mudah-mudahan dengan melakukan ini kita semua tergolong jadi orang-orang yang sabar. Tapi kata Nabi Ismail, kalau boleh sebelum kau sembelih aku, bolehkah aku minta 3 permintaan? Kata ayahnya, apa permintaan? Yang pertama,
tolong sembelih aku dengan pisau yang tajam. Ya, sembelih aku dengan pisau yang tajam. Yang kedua, tolong engkau ketika menyembelih aku tutupi tubuhku semua dengan kain. Yang ketiga, buka baju-bajuku semua. Itu aja permintaannya si Nabi Sulaiman. Nabi apa? Ismail. Yang pertama, minta disembelih dengan apa? Pisau yang tajam. Makanya makruh kita kalau menyembelih hewan kurban itu dengan pisau yang tumpul. Ya. Nggak boleh sampai digodok atau digodok. Makruh. Nah, jadi mesti yang panjang, yang tajam. Nabi Ibrahim tanya, kenapa kau minta yang tajam? Iya, supaya aku nggak merasakan sakit. Kalau tajam kan nggak sakit, langsung putus, gitu kan, langsung mati. Jadi kata Nabi Ismail, supaya aku tidak merasakan sakit. Oh iya. Lalu kenapa yang kedua engkau minta supaya tubuhnya diapain? Ditutupi dengan kain semua. Makanya bukan nggak ada dasar, bukan nggak ada dalil orang-orang tua kita dulu kalau menyembelih kurban dulu biasanya ditutupin pakai apa? Nah, begitu ya, ditutupin tuh. Bahkan bukan ditutupin doang, diapain? Hah? Disiramin air kemper dari palanya. Nggak tahu sekarang masih begitu kan? Hah? Masih ada juga kali ya. Itu yang permintaannya dia. Kenapa ditutupin? Apa kata Nabi Ismail? Supaya engkau ketika menyembelih tidak ragu dan tidak takut. Karena sudah ditutupin. Jadi enggak ragu. Kita mau nyembelih kalau nggak ditutupin kepala anaknya. Pasti ragu dia. Ya sejahat-jahatnya orang tua, mana ada orang tua kandung yang menyembelih darah dagingnya, kan gitu. Makanya supaya jangan ragu, jangan takut, tutupin tubuhku katanya, supaya engkau gak lihat wajahku. Nah, yang ketiga diminta, kata Nabi Ismail, selain pisau yang tajam, selain ditutupi tubuhnya dengan kain, yang ketiga dia minta bajunya dia dilepas. Kenapa? Supaya ketika disembelih dia darahnya muncrat tidak kena kepada bajunya. Sebab kalau darahnya penuh ke bajunya itu penuh dengan apa? Dengan darah, dia khawatir ibunya akan menangis kalau melihat itu. Ini darah apa nih di baju anak saya? Paham Pak Betul? Nah, itu permintaan Ismail. Nah, akhirnya diturutin, kemudian disembelih. Ketika disembelih, disitulah Allah rubah, Allah ganti. Gitu. Tapi nggak taunya jadi apa? Hah? Jadi domba. Ismail nggak di sono lagi senyum mana jadinya. Nah, dombanya Nabi Ismail ada, tapi tidak punya apa? Ayah dan ibu, nggak ada. Ada langsung begitu aja. Nah, dijawab tuh semua sama Ali bin Abi Thalib. Akhirnya masuk Islam lah tuh para pendeta itu dengan kepandaiannya siapa? Ali bin Abi Thalib, ya, masya Allah. Oke, dalam kitab ini banyak perkataan-perkataan Ali bin Abi Thalib tentang hal-hal yang seperti itu, masya Allah. Nah, termasuk diantaranya ini wal maqalatus salafun, dan adapun makalah yang ke-30 an Ali radhiyallahu anhu, yaitu perkataan ini datangnya dari siapa? Sayyidina Ali. Apa katanya? Berkata Sayyidina Ali, arba'atun, ada 4, arba'atu asya, ada 4 hal. Qaliluha, sedikit 4 ini, tapi kasirun, tapi jadi banyak. Padahal sedikit tapi jadi banyak. Fayata'adzan nasu bizalikal qalil. Ya, manusia itu merasakan sedikit hal yang demikian itu. Apa? Al-wajah, yaitu sakit. Ya, sakit kecil, paham? Sedikit, semen pengaruhnya banyak.
banyak. Sakit gitu. Timbang gigi doang sakit. Ngaji nggak? Hah? Nggak ngaji. Kagak kumpul, kagak kerja, kagak ini, kagak itu. Padahal hanya satu tuh. Paham ya maksudnya? Yang sedikit itu, sakit itu sedikit. Tapi gara-gara sedikit itu, akhirnya jadi pengaruhnya jadi banyak. Jadi banyak tuh. Padahal sakit doang, sedikit doang. Satu doang alasan. Tapi semua urusan batal. Gara-gara apa? Gara-gara itu doang. Masya Allah. Udah alasan. Apa lu? Sakit gua. Tadi udah kelihatan di musola sakit gua. Udah ngaji. Sakit gua. Begitu mau. Ya. Lo gak ikut tuh arisan. Sakit gua. Tapi lo datang lagi dikasih duit aja malah gitu. Ya, kalau giliran duit baik, jarang kan. Ya, biar nyutan juga gigit, gigi datang nggak? Iya, jangan kan ente, ada juga begitu kan. Nah, jadi yang pertama, yang sedikit itu, tapi pengaruhnya jadi banyak adalah sakit, rasa sakit. Masya Allah. Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, wal faqru, kefakiran, kemiskinan sedikit, tapi akhirnya jadi apa? Jadi banyak pengaruhnya gara-gara kefakiran kita. Ai faqdu ma yutaju ilaihi, ya, tidak punya sesuatu apapun yang dibutuhkannya gara-gara kefakiran kita. Beli baju gak bisa, paham ya? Mau beli celana gak bisa, mau pergi nggak jadi, ini gak ada. Kenapa? Kagak punya duit. Gara-gara satu tuh. Tapi pengaruhnya akhirnya semuanya kena imbasnya, banyak imbasnya. Ya, ya Allah, nggak jadi kondangan 4 tempat nggak jadi kondangan gara-gara apa? Iya. Gitu. Akhirnya begitu, sedikit tuh, yaitu apa? Miskin, fakir, Masya Allah. Tapi gara-gara makanya manusia nggak ada yang mau fakir, manusia nggak ada yang mau miskin, ada nggak? Halo? Kalau mau saya doain nih, nggak ada yang mau miskin, dan manusia paling benci itu. Sampai ada hadis isnani yaqrahuhuma ibnu Adam. Ada 2 perkara, isnani, ada 2 perkara yaqrahuhuma ibnu Adam, yang dibenci 2 perkara ini oleh manusia. Manusia tidak suka kepada 2 perkara ini. Yaqrahul mauta. Yang pertama, manusia paling tidak suka dengan kematian. Benci dia mau kematian. Nggak ada yang mau apa? Mati. Nggak ada yang mau. Nggak ada yang suka kepada kematian. Siapapun dia, mau tua, mau muda, mau segala macam. Nggak ada yang mau. Pasti dia maunya panjang umur. Andai kata ada yang jual pil anti mati, ya, belinya di Cina, kira-kira berangkat gak beli? Emang gak mau. Padahal fa'innal mauta khairun minal fitnah. Padahal kematian itu jauh lebih baik daripada panjang umur tapi penuh dengan apa? Fitnah. Lebih baik mati daripada panjang umur tapi penuh fitnah. Apa artinya umur 70 tahun tapi kagak pernah sembahyang, gak pernah ibadah, masih demen banget sama berbuat maksiat? Apa artinya tuh yang kayak begitu? Ya,
Itu namanya hidup panjang umur tapi penuh dengan apa? Fitnah. Dan jangan sampai kita, Allah paling benci banget kalau ada orang udah tua masih suka ngapain? Maksiat. Sama anak muda yang berbuat maksiat, Allah marah, Allah benci. Tapi sama orang tua yang berbuat maksiat, Allah jauh lebih apa? Benci. Kan pernah disampaikan, salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa la hum azabun alim. Kata Nabi dalam Riyadhus Shalihin ada tuh hadis, salah satu tiga, yakni tiga golongan, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Yang pertama, orang tiga golongan ini Allah tidak akan mau bicara sama dia, sama tiga golongan ini. Wala yuzakkihim, Allah pun tidak akan mau mengampuni dosa daripada tiga orang ini. Wala yanzuru ilaihim, bahkan Allah nggak mau ketemu sama orang ini. Ngomong ogah, ketemu juga ogah. Walahum azabun alim, bahkan Allah akan berikan azab yang sangat pedih buat dia. Siapa tuh? Yang pertama, Syekhul Zani, orang tua yang masih suka berbuat maksiat. Alhamdulillah. Itu yang paling dibenci manusia. Manusia udah makan mati, padahal kematian bisa jadi lebih baik daripada hidup tapi penuh apa? Yang kedua, manusia benci itu dia nih, wa yakrahu qillatal mal. Manusia paling kagak demen kalau kagak punya apa? Duit. Betul ya? Manusia paling kagak demen kalau kagak punya duit. Gitu. Udah hukum alam itu. Makanya Nabi bilang ya yakrahu qillatal mal. Yang kedua, manusia paling benci qillatal mal, maksudnya sedikit harta. Fakir, miskin, kemana? Padahal ya yang namanya sedikit harta itu ya aqallu lil hisab. Sedikit harta maka sedikit pula apanya? Hisabnya. Semakin banyak hartanya, semakin banyak dia apa ya? Dihisab. Semakin dikit berarti semakin dikit dihisabnya. Mau banyak mau dikit? Halo? Mau banyak mau dikit? Masih mau banyak aja udah. Padahal semakin banyak berarti semakin banyak apanya? Hisabnya. Makanya ketika Isra Mi'raj Nabi lihat lah di surga banyakan siapa? Orang kaya, orang miskin. Nabi Sulaiman mau masuk ke surga, ditahan kata Nabi 40 tahun. Kenapa? Diperiksa dulu artinya. Saking apanya? Saking banyaknya. Aqallu lil hisab, akan sedikit dihisabnya. Orang miskin apa yang mau dihisab? Kagak ada yang dihisab gitu. Ya, makanya masuk dia surga. Tapi Allah paling benci sama orang miskin juga. Miskin yang mana? Yang tadi tuh, kalau tadi orang tua masih berbuat maksiat. Yang kedua, wal malikul kazzab, pemimpin yang suka berdusta. Yang ketiga yang Allah benci itu wa'aidul mustakbir. Allah benci sama siapa? Orang miskin yang sombong. Sama orang kaya yang sombong Allah benci. Tapi Allah jauh lebih benci sama orang miskin
udah miskin. Apa yang mau disombongin? Nah, katanya fakir itu sedikit, tapi lantaran itu akhirnya seluruh hajat-hajat dia yang begitu banyaknya hajat itu sudah terpenuhi karena kefakiran. Ya, makanya minta jangan bukan banyak harta, tapi minta berkahnya. Ya. Kalau berkah itu kan ziyadatul khair minal khair ilal khair, bertambah tuh kebaikan. Jadi kalau seandainya kita berkah itu ada cukup aja. Mau ngapa-ngapain? Cukup. Oke? Makan cukup. Membeli motor cukup. Mobil cukup. Beli tanah, udah enak banget kalau begitu mah. Nah, yang kedua sedikit tapi banyak. Tadi yang pertama apa? Sakit, ya, sakit. Sedikit tuh sakit, tapi masya Allah. Apalagi kalau sakitnya komplit, wah ilaha illallah, udah dah alasannya tambah banyak kita. Ya, kalau udah komplikasi. Yang kedua miskin. Yang ketiga katanya wanar, api sedikit, tapi gara-gara dia jadi apa? Jadi banyak tuh, gara-gara api. Dulu kenapa bilangnya api? Gak ada lampu, paham? Yang bisa nerangin itu apa? Ya api, cahaya. Oke, gara-gara api, ya sedikit. Tapi pengaruhnya, masya Allah. Itu gara-gara itu, akhirnya kopi kagak, sarapan kagak, boro-boro sarapan Indomie. Kenapa? Nggak ada api. Tuh, rokok nggak juga. Jadi banyak pengaruhnya, padahal hanya satu, sedikit. Ya Allah. Yang terakhir kata Sayyidina Ali, sedikit tapi banyak. Wal adawah, ay qasdul idrolil mutamakkini fi qalbi. Apa? Al adawah, permusuhan, musuh. Sedikit tapi apa? Banyak. Gara-gara satu musuh kita, akhirnya sempit banget hidup. Betul ya? Gara-gara satu tuh musuh, kagak ngaji-ngaji. Gara-gara musuh, kagak ngaji-ngaji. Padahal musuhnya kagak ada bom, mendingan kagak ngaji. Amit bisa begitu tuh. Ya. Gara-gara satu musuh yang dekat bisa jadi apa? Hah? Ya, mau ke pasar muter. Mau ke pasar muter. Enggak, gua enggak. Jangan lagi ninjak rumahnya, lewat rumahnya. Tuh, masya Allah. Ya, begitulah. 4 hal ini katanya begitu luar biasa pandangannya siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ra'sul aqli ba'dal imani billah. Dasar akal, puncak daripada akal itu katanya ba'dal iman, sesudah beriman kepada Allah. Apa sih? Kan puncak itu semuanya adanya di iman. Paham ya? Itu udah paling top dah iman. Apa artinya sehat tanpa ada iman? Apa artinya kita harta berlimpah ruah kalau tidak ada apa? Iman. Apa artinya jabatan dan kedudukan kita yang tinggi kalau tidak ada iman? Semuanya iman paling tinggi. Tapi kata Nabi, Ra'sul aqli ba'dal iman.
Sesuatu yang paling atas akal kita sesudah daripada iman itu apa? Padahal iman adalah yang paling apa? Tinggi. Apa kata Nabi? At-tawaddudu ila nas, punyanya kasih sayang kepada manusia. Iman paling tinggi. Sesudah paling tinggi iman kita, belum punya nilai apa-apa kalau seandainya sifat at-tawaddudu ila nas nggak ada dalam diri orang yang beriman. Kalau bicara iman, orang ini beriman, tiap malam tahajud, pagi duha, baca Quran nggak pernah tinggal. Paham maksudnya? Dia jalanin hablum minallahnya, bagus nggak? Tapi at-tawaddudu ila nas, hablum minannasnya nggak ada. Hablum minannasnya nggak ada. Mata tangga, orang ini itu dan lain sebagainya. Maka nilainya tidak ada, keimanannya belum sempurna. Ya, keimanannya belum sempurna. Insyaallah. Makanya ada kitab Qaumi Utughiyah min Su'amil Iman. Di situ dijelasin tuh tentang cabang-cabang apa? Iman. Cabang-cabang iman, 73 cabang iman. Belum sempurna keimanan kita. Kita anggap biasa aja tuh. Ketika tamu datang ke rumah kita, kita anggap itu biasa, hal yang biasa. Padahal itu merupakan satu ukuran nilai keimanan kita di situ. Datangnya tamu ke rumah kita mah biasa-biasa aja. Tapi kalau kita tahu bahwa yang namanya datangnya tamu itu adalah merupakan ukuran keimanan seseorang, maka dia akan berusaha kira-kira menghormati kan? Iya, makanya ada hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia hormati siapa? Tamunya. Tamu. Itu ukuran iman. Tapi ternyata kita biasa-biasa aja. Kadang-kadang terima tamu serempetan doang. Belegot, tau belegot? Iya. Kadang kita, Masya Allah. Aduh, Masya Allah, luar biasa. Iya. Nah, artinya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, puncak daripada akal dalam hal keimanan itu, walaupun orang itu luar biasa beribadahnya, paham ya, hablum minallahnya, tapi ternyata dia belum termasuk kategori orang yang sempurna keimanannya kalau dia belum bisa bermuamalah dengan baik, menumbuhkan rasa kasih sayang. Ya. Wa qala Sayyiduna Sulaiman alaihi salam li ibnihi, berkata ini Sayyidina Sulaiman, yakni Nabi Allah Sulaiman alaihi salam li ibnihi, la tastakthir, janganlah kamu merasa banyak, jangan kamu merasa banyak, jangan. Kenapa? Ayyakuna laka alfus sadiq, sekalipun bahwa adalah kamu punya 1000 teman. Paham maksudnya? Jangan merasa sudah kebanyakan teman, walaupun kamu punya teman sebanyak 1000. Sekalipun kamu punya 1000 teman, la tastakthir, jangan merasa banyak pun. Fal alfu qalilun, karena 1000 teman itu dianggap sedikit. Dan janganlah sekali-kali kamu menganggap itu sedikit buat dirimu, yang ada pada dirimu. Jangan kau anggap sedikit. Apa? Aduwwun wahidun, musuhmu yang satu itu jangan kamu anggap apa? Sedikit. Tapi fal wahidu kasirun, sementara yang satu musuh itu banyak apa sedikit? Ternyata banyak imbasnya.
Paham ya? Ya Allah, Masya Allah. Satu dua tuh. Artinya apa? Perbanyaklah teman-temanmu, persedikitlah, kalau bisa jangan mencari musuh, karena satu musuh buat dirimu itu sudah terlalu apa? Banyak buat dirimu. Ya Allah, ya. Nah, jangan kita cari yang gitu. Alhamdulillah semua. Makanya mintalah kita sebanyak-banyaknya teman. Tapi dalam mencari teman pun juga harus hati-hati katanya. Banyakin doa. Makanya Nabi berdoa tuh apa? Allahumma inni a'udzu bika min qalilin makirin ainahu taroyani wa qalbuhu yarani. Kata Nabi, doa dia, Allahumma inni a'udzu bika min qalilin makirin. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Aku berlindung kepadamu. Berlindung dari apa? Min khalilin makirin. Dari teman yang jahat, dari kawan yang suka menipu, berkhianat. Siapa tuh? Ya, ainuhu taroyani. Matanya memandang aku, matanya melihat aku, wa qalbuhu yarani, tapi hatinya selalu mengawasi aku. Matanya melihatin kita, tapi hatinya ngawasin kita. In ro'a hasanatan, jikalau dia melihat kebaikan yang ada pada diriku, wadafanaha, itu kebaikan disimpan sama dia, kagak diomong-omongin. Paham tuh? Tapi wa in ro'a sayyi'atan, apabila dia lihat kejelekan kita, kekurangan kita, aib kita, fa'azaha, disebarin di mana-mana. Ada nggak yang model begitu? Hah? Ini cari teman sebanyak-banyaknya, gitu. Jangan cari musuh. Kenapa? 1000 teman masih dikit. Satu musuh sudah kebanyakan. Ya, makanya yang terakhir yang terkategorikan sedikit tapi banyak, bukan hanya sakit, bukan hanya miskin, bukan hanya apa lagi tadi? Api. Yang keempat adalah permusuhan. Sedikit dia tapi menjadi banyak akibatnya. Ya, wal maqalatu hadiyatu wasalatu ila akhiri wallahu a'lam bissawab. Ya Allah, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.